Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2 pembahasan latihan soal US. Kali ini kita akan bahas nomor 11 sampai 20. Di nomor 11 ini ada penerapan dari sudut berelasi. Tapi nanti di ulangan sesungguhnya ini hanya akan muncul satu bagian segitiga ya. Bisa yang kanan, bisa yang kiri. Intinya kayak gitu. Cuma satu segitiganya. Gambar berikut menunjukkan dua kapal pada titik P dan Q. Ini mungkin gak kelihatan jelas tapi ini kapal ya. Dan sebuah pesawat berada di titik R. Ketika tinggi pesawat 3.500 kaki, maka yang menjadi tinggi pesawat di sini adalah jarak dari R ke O. Jadi ini itu pasti 3.500. Sudut depresi terhadap P adalah 45 derajat. Di sini udah digambarin. Dan sudut depresi terhadap Q adalah 30 derajat. Jarak antara P dan Q. Nah, jarak P dan Q itu kan di bagian bawah. Otomatis kita akan menggunakan sudut yang dalam, bukan yang luar. Jadi karena ini dia tegak lurus, dari sini ke sini kan tegak lurus. Kalau sebelahnya 45, maka sebelahnya juga 45 derajat. Nah, begitupun dengan yang ini. Kalau dia dari sini ke sini 90, sebelahnya 30, maka dalamnya adalah 60. Nah, menggunakan perbandingan trigonometri lagi, di sini diketahui adalah RO. RO kalau sudutnya ada 45 derajat di sini, maka RO menjadi sisi samping. Sedangkan PQ yang di sini kita belah menjadi dua bagian, yaitu PO dan OQ. PO ini adalah sisi depan, begitupun dengan EQ. EQ juga sisi depan. Jadi untuk mencari sisi PQ, kita cari satu-satu dulu, PO dan OQ. Pakai apa? Di sini kalau diketahui depan dan samping, maka trigononya yang akan kita pakai adalah tangan. Jadi tan 45 sama dengan desa. Desanya adalah PO, sampingnya adalah RO. Tan 45 berapa nilainya? 1. Sisi depannya yang mau kita cari, sisi sampingnya atau RO adalah 3.500. Maka kita kalikan ini ke atas, 1 kali 3.500 adalah 3.500. Baru ketemu PO. Sekarang kita cari OQ menggunakan tangan juga karena sama-sama desa. Jadi tan 60 sama dengan OQ per RO. Ini depan, ini samping. Tan 60 nilainya adalah akar 3. OQ di sini yang mau kita cari RO-nya 3.500. Kalikan ke atas. OQ sama dengan 3.500 akar 3. Jadi PQ sama dengan PO ditambah OQ. 3.500 tambah 3.500 akar 3. Itu nggak ada jawabannya yang bentuknya seperti ini. Kalau kita keluarkan 3.500-nya, ini yang pertama dikeluarkan, jadi sisanya 1, tambah ini sudah keluar 3.500, sisanya akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 12. Di sini maksud yang ditanyakan adalah rumus fungsi Hx ya. Fungsi Hx. Nah, kalau Fx, kalian harus bedakan fungsi sin sama cos ya. Kalau yang bentuknya seperti ini, awalnya ada di 0,0, maka ini adalah fungsi sin x. Tapi kalau bentuk awalnya dia ada di atas seperti ini, maka ini adalah fungsi cos. Karena dia awalnya ada di sini,
ya kan. Terus kita lihat bentuknya adalah bentuk sin, maka yang fx tadinya adalah 2 sin x. Kenapa ada duanya? Karena nilai maksimumnya 2. Kalau yang sin x biasa, ini nilai maksimumnya 1, begini ya. Ini juga 1. Tapi kalau yang 2, yang ngaruhnya ada di bagian depan sini. Nah, yang ditanya fungsi hx. Dia kan awalnya di sini titiknya ya. Nih, yang 180 di sini juga. Dia bergeser ke kiri. Kalau dia bergeser ke kiri, maka tandanya adalah x ditambah. Ditambah berapa? Ya selisih pergeserannya berapa? 180 dikurang 165 adalah hasilnya 15. Jadi x plus 15. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 13. Yang ditanya adalah sistem pertidaksamaan. Seorang pembuat sepatu setiap harinya dapat membuat 2 jenis sepatu tidak lebih dari 6. Harga bahan untuk membuat satu sepatu jenis pertama sama dengan 15.000 dan satu sepatu jenis kedua 45.000. Setiap harinya dia menyediakan uang sebesar 180.000 untuk membeli bahan. Misal banyak sepatu jenis pertama yang dibuat setiap hari sama dengan X dan sepatu jenis kedua Y. Maka sistem pertidaksamaannya adalah ini dibuat tabel di mana sebelah kiri adalah yang mau dibuat. Di sini yang mau dibuat adalah sepatu. Ada 2 jenis. Sepatu jenis pertama yaitu X dan sepatu jenis kedua yaitu Y. Kemudian sebelah kanannya atau sebelah atasnya ini diisi dengan bahan. Tapi di sini harga ya yang ada, bukan banyak bahan tapi harga bahan. Harga bahan untuk sepatu jenis pertama adalah 15.000. Sepatu jenis kedua 45.000. Nah, bagian bawahnya ini nilai maksimumnya atau yang tersedianya berapa. Di sini 2 jenis sepatu tidak lebih dari 6. Berarti ini taruhnya di sini. Dan modalnya tidak lebih dari 180.000. Udah langsung aja. X plus Y tidak lebih dari 6. Yang kedua 15.000 X tambah 45.000 Y tidak lebih dari 180.000. Nah, ini harus kita sederhanain ya. Yang bagian kanan yang pertama bagi 1000 dulu, nolnya coret 3. Jadi 15x tambah 45y kurang dari 180. Kemudian sama-sama bagi 15. Jadi x plus 3y kurang dari 12. Jadi jawabannya adalah yang D. Di sini X dan Y-nya selalu lebih besar dari 0 ya, selalu. Lanjut nomor 14. Kali ini diselesaikan sistem pertidaksamaannya. Seperti biasa kita buat tabelnya dulu. Apa yang mau dibuat dari permasalahan ini? Lihat di kalimat terakhir. Pakaian model 1 dan model 2. Jadi yang mau dibuat adalah pakaian. Sebelah kiri taruhnya pakaian model 1, dia sebagai X kita misalkan. Kemudian pakaian jenis 2 ini adalah Y. Kemudian bahan pembuatnya kita taruh di bagian atas. Apa nih? Kain polos. Kain polos. Kemudian ada kain bergaris. Jadi bahan pembuat pakaiannya itu apa? Nanti di soal bisa kue ya, kue misalkan gula dan mentega. Gula dan mentega itu jadi bahan pembuatnya. Oke, kita masukkan persediaan kain polos 20. Berarti taruh bagian bawah. Jadi bagian bawah itu jumlahnya ya. Kain bergaris 10.
Kemudian model 1 memerlukan 1 meter kain polos, taruh 1, dan 1,5 meter kain bergaris 1,5. Model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Jika setiap pakaian model 1 dan model 2 dijual dengan memperoleh keuntungan masing-masing 15.000 dan 10.000, itu artinya adalah fungsi objektifnya X, Y sama dengan 15.000 X tambah 10.000 Y. Kemudian kita buat pertidaksamaannya, ini tinggal kaliin aja ya. 1 kali X jadinya X tambah 2 kali Y, 2Y kurang dari 20. Satunya lagi 1,5X tambah 0,5Y kurang dari 10. Nah, ini yang sebelah kanan supaya nggak koma, kita kaliin aja semua dengan 10. Jadi 15X tambah 5Y kurang dari 100. Masih bisa disederhanain? Kita sederhanain. Sama-sama bagi 5. Jadi 3X plus Y kurang dari 20. Nah, setelah itu kalian gambar. Sebelum gambar harus buat dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Pertama, X plus 2Y sama dengan 20 dulu ya. Buat tabelnya. Kemudian yang bagian bawah X, Y. Selalu X0, Y0. Kalau X-nya 0, maka kalian tutup bagian X. Tutup X, anggap X-nya nggak ada. Jadi sisanya 2Y sama dengan 20, maka Y-nya 10. Jadi koordinat yang pertama 0,10. Kemudian yang kedua adalah kalau Y-nya 0, artinya Y-nya ini kalian tutup, anggap nggak ada. Maka langsung ketemu X-nya sama dengan 20. Jadi koordinat yang kedua adalah 20,0. Selanjutnya kalian gambar. Jadi ini kita buat sumbunya. Ini X, ini Y. Yang pertama 0,10. Kira-kira di sinilah ya. 0,10. Kemudian 20,0. Kira-kira ada di sini 20,0. Tarik garis. Itu mencong, jadi kita push supaya rapih ya. Nah, kemudian karena tandanya kurang dari, ibu mau pakai cara bersih. Kurang dari itu harusnya arsirannya ke bawah, tapi kita berlawanan, arsir ke atas. Oke, itu yang pertama, pertidasamaan yang pertama. Kita balik lagi ke pertidasamaan yang kedua, yaitu 3X plus Y sama dengan 20. Sama, buat tabel juga. Kita buat tabel. Kalau X-nya 0, anggap X-nya ini nggak ada, langsung ketemu Y-nya 20. Jadi ini 0,20. Kalau Y-nya 0, 3X sama dengan 20, maka X sama dengan 20/3. 20/3 itu kira-kira 6,6 ya. Jadi koordinatnya 20/3,0. Kita gambarlah di sini pakai warna oranye. 0,20 kira-kira di sini 0,20. Kemudian 20/3,0 atau 6,6. 6,6 berarti di sini.
ini 20/3,0. Tarik garisnya, karena dia kurang dari juga, hasilnya berarti sama ya, keluar. Nah, di sini ketemulah dia DHP-nya, yaitu yang sini. Jadi DHP-nya di sini ada 3 titik sudut. Yang pertama 0,10, yang kedua 20/3,0, yang ketiga ini belum diketahui berapa. Ini harus dicari. Caranya bagaimana? Pakai eliminasi. Eliminasi garis yang X plus 2Y sama dengan 20 dan 3X plus Y sama dengan 20. Yang atas Ibu mau eliminasi X, jadi yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Jadi 3X plus 6Y sama dengan 60. 3X plus Y sama dengan 20, yang bawah tetap ya. Kita kurang, ini habis. 6Y kurang Y jadi 5Y sama dengan 40. Y-nya sama dengan 8. Karena Y-nya 8, maka X-nya kita ganti di salah satu persamaan garisnya. X plus 2Y sama dengan 20. X sama dengan 2 kali 8 sama dengan, ini tambah ya, sama dengan 20, maka X-nya sama dengan 20 kurang 16. Jadi X-nya sama dengan 4. Artinya di sini koordinatnya adalah 4,8. X-nya 4, Y-nya 8. Gak cukup, jadi kita tambahkan dulu slide-nya. Nah, karena tadi sudah ketemu 3 titik ya, baru kita masukkan ke fungsi objektif. Di slide selanjutnya, fx, y sama dengan 15.000x ditambah 10.000 y. Nah, ini kita masukkan koordinatnya satu persatu. Yang pertama adalah ini ya, 0,10. 0,10, yang kedua 4,8, yang ketiga 20/3,0. Nah, ini kita coba satu-satu. X nya 0, ya udah ini anggap 0 aja. 10.000 kali 10, hasilnya 100.000. Yang kedua 4,8, 15.000 kali 4 tambah 10.000 kali 8. Jadi 60.000 tambah 80.000, hasilnya 140.000. Yang terakhir 15.000 kali 20/3 tambah, karena Y-nya 0 jadi anggap aja 0. Ini 15.000 bagi 3, 5.000, jadinya 5.000 kali 20 adalah 100.000. Maka nilai maksimumnya adalah 140.000. Ini yang ditanya adalah laba maksimum. Jadi yang paling maksimum 140.000. Lanjut ke nomor 15. Determinan dari A tambah B transpose. Artinya kita harus menentukan dulu hasil penjumlahan A tambah B transpose. Jadi Ibu tulis A-nya 0, 4, 3, 1, 1, 5, 3, min 2, 1. Ditambah B transpose. Artinya baris berubah menjadi kolom, kolom berubah menjadi baris. Jadi ini angkat aja menjadi horizontal ya. 4, 6, 2 gitu. Jadi dari yang tadinya ke bawah kita ubah jadi ke samping. Tengahnya min 2, 2, 3, terakhir 3, 5, 5. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan posisi
elemennya. 0 tambah 4 jadi 4. 1 tambah 6 7. 3 tambah 2 5. Bawahnya 4 tambah min 2 2. 1 tambah 2 3. Min 2 tambah 3 1. 3 tambah 3 6. 5 tambah 5 10. 1 tambah 5 6. Baru kita hitung determinannya. Cara menghitung determinan, kita tambahkan 2 kolom yang awal. Kemudian kita kalikan dulu yang arahnya ke bawah. 4 kali 3 kali 6. 7 kali 1 kali 6. 5 kali 2 kali 10. Nah, ini kita tambahkan dulu ya. 4 kali 3 kali 6. 12 kali 6 72. 72 ditambah 7 kali 1 kali 6 42. 5 kali 2 kali 10 100. Jadi hasilnya adalah 72 tambah 42 tambah 100 214. Begitupun dengan yang arah sebaliknya, kita kalikan 6 kali 3 kali 5. 10 kali 1 kali 4. Terakhir 6 kali 2 kali 3. 6 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 30 kali 3 90 tambah 40 tambah 6 kali 2 kali 7 12 kali 7 84. Nah, kita jumlah hasilnya jadi 214. Kemudian kita kurangi, hasilnya adalah 0. Lanjut, nomor 16. Persamaan bayangan kurva tersebut. Nah, berarti kita harus menemukan persamaan kurvanya terlebih dahulu. Ini karena diketahui perpotongan terhadap sumbu X dan satu titik yang diketahui titiknya adalah 5,8. Ini jadi X1, ini jadi X2. Maka yang akan kita gunakan adalah rumus Y sama dengan A kali X min X1 X min X2. Oke, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kita substitusi. Y-nya 8 sama dengan A kali X-nya 5, X1-nya 1. 5 kurang 4. Jadi sesuaiin aja ya, kita substitusi aja. 8 sama dengan A kali 4 kali 1. 8 sama dengan 4A. Maka A-nya sama dengan 2. Sehingga persamaan kurva tersebut adalah Y sama dengan 2X min 1. Substitusi ulang kecuali X dan Y. X min 4. Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 4. Atau Y sama dengan 2X kuadrat min 10X plus 8. Nah, karena ini ditranslasi sejauh 0,2, artinya X-nya tetap, Y-nya kurangi dengan 2. Jadi di sini Y min 2 sama dengan 2X kuadrat min 10X plus 8. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2X kuadrat min 10X tambah 10. Kemudian refleksi terhadap sumbu X, maka ganti Y-nya menjadi min Y. Min Y sama dengan 2X kuadrat min 10X plus 10. Karena tidak ada min Y sama dengan, jadi minnya kita pindah ke kanan. Sehingga Y sama dengan min 2X kuadrat plus 10X min 10. Selesai. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 17. Ini barisan dan deret aritmatika.
Suku ke-7 dan suku ke-16. Langsung tulis suku ke-7, suku ke-16. Suku ke-7-nya adalah 8, suku ke-16 adalah 44. Rumus UN dari barisan aritmatik adalah A tambah N min 1B. Jadi artinya U7 adalah A tambah 6B. Jadi 6 ini langsung berkurang aja dari sininya ya, sama dengan 8. Kemudian yang kedua berarti A plus 15B sama dengan 44. Kemudian untuk mencari A dan B nya kita langsung kurang aja karena A nya pasti habis. 6 kurang 15 hasilnya min 9B sama dengan 8 kurang 44 hasilnya min 36. Maka B nya sama dengan min 36 bagi min 9, 4. Untuk mencari A nya substitusi ke salah satu, Ibu substitusi ke persamaan pertama. A tambah 6 kali 4 sama dengan 8, A plus 24 sama dengan 8, maka A nya 8 kurang 24 hasilnya adalah min 16. Yang ditanya suku ke-20, berarti U20 sama dengan A plus 19B. A nya min 16 tambah 19 kali 4, jadi min 16 ditambah 76, maka hasilnya adalah 70, yang C. Lanjut, nomor 18, bunga majemuk. Rumus bunga majemuk adalah MN sama dengan M dikali 1 tambah B pangkat N. Nah, di sini diketahui modal tersebut menjadi 5 juta, artinya 5 juta adalah MN. Kita ganti di persamaannya, 5 juta sama dengan M-nya, modal sebesar X, ganti dengan X dikali 1 tambah B-nya adalah 4%. 4% pangkat N-nya berapa? Ini 1 tahun. 1 tahun sama dengan, ini kan per triwulan, jadi dibagi 3, 12 bulan dibagi 3 karena dia per triwulan, jadi N nya sama dengan 4. Maka persamaan X nya adalah 5 juta dibagi 1 tambah 4% itu 0,04 pangkat 4. Nah, kemudian kita jumlah bagian dalamnya, jadi 1,04 pangkat 4. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 19. Ini kalau mengerjakan ini, cara pertamanya itu pasti substitusi dulu langsung. X sama dengan min 1, kita substitusi, berarti 3 kali min 1 kuadrat tambah 1 dibagi min 1 min 7. Min 1 kuadrat itu 1 tambah 1 per min 8. 3 tambah 1 per min 8 artinya 4 per min 8. Kemudian sederhanakan menjadi min setengah. Langsung jawabannya yang A. Begitupun dengan besok, ini langsung substitusi ketemu hasilnya. Nomor 20. Ini kalau disubstitusi hasilnya langsung 0 per 0. Jadi atasnya hasilnya 0. Maka kita langsung substitusi X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Substitusi X nya min 3. Min 3 kuadrat tambah A kali min 3 tambah B sama dengan 0. 9 min 3A plus B sama dengan 0. 9 nya pindahin ke kanan. Min 3A plus B sama dengan min 9. Nah, karena di sini ada 2 variabel, jadi penyelesaiannya itu kita butuh satu persamaan lagi.
Dari mana mengerjakan limit itu? Pasti pakai turunan. Turunan baru menghasilkan min 8 ketika disubstitusi. Jadi kita turunkan bagian atas dan bawah menjadi 2x plus a. Jadi turunan x kuadrat itu 2x, turunan ax itu a. Turunan b itu 0, jadi nggak usah ditulis. Bagian bawah juga diturunkan. Turunan x plus 3 adalah 1. Maka ini nanti hasilnya min 8 ketika kita substitusi x-nya min 3. Jadi min 6 tambah a sama dengan min 8. A-nya min 8 plus 6. Jadi A-nya sama dengan min 2. Kita balik substitusi ke sini, ganti A-nya jadi min 2. Min 3 kali min 2 tambah B sama dengan min 9. 3 kali min 2, 6 plus B sama dengan min 9. Maka B-nya min 9 min 6 atau min 15. Yang ditanya adalah A kurang B. A-nya min 2 dikurang B-nya min 15. Jadi min 2 plus 15 hasilnya 13. Yang E jawabannya. Sampai di sini dulu part kedua kita. Lanjut di part 3 untuk nomor 21 sampai 30.